luar kota tidak terlalu banyak godaan. Tidak ada mall, tidak ada pantai, tidak ada tempat-tempat hiburan, tapi sama juga. Yang taruh juga makin hari makin maju sapnya. Sama ternyata. Dalam kota juga sama. Jadi memang ujian Allah ini kepada semua hamba-hambanya kalau di akhir-akhir Ramadan. Karena hadiah itu kan walaupun tanpa batas itu takwa, tapi untuk mendapatkan takwa ini kan tidak gampang. Ya. Jadi kalau tidak salah ini malam 20 atau malam 21. Malam 20. Jadi 2/3 puasa kita ini sudah selesai. Mudah-mudahan ini karena kemungkinan besar kalau kita lihat bulan bisa jadi Ramadan kali ini 29 bisa jadi. Karena 15 Ramadan baru-baru tepat programnya bagus. Sempurna kalau penglihatan mata kita berpuasa mulai hari Selasa ya. Jadi 15 Ramadan baru-baru tepat secara mata. Jadi kemungkinan besar 29 Ramadan kita, kalaupun nanti 30 tinggal dilihat karena ini suasana hujan-hujan terus. Syukurnya ini hujan-hujan. Jadi ya, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita semua tidak bosan untuk selain puasa ya. Tidak bosan untuk tarawih, tidak jenuh baca Quran tiap hari, kemudian tidak bosan untuk bersedekah setiap hari. Ini mudah-mudahan terjaga terus. Jadi malam hari ini kita bisa bincang ya antara Lailatul Qadar lah. Kalau tidak salah masih ada satu kali lagi Ustaz ya. Jadi kenapa susah akhir-akhir Ramadan ini? Kenapa ini akhir-akhir Ramadan susah luar biasa? Sebenarnya bukan hanya susah kejenuhan, kebosanan, tapi yang susahnya juga orang bilang kantongnya. Karena biasa kantong juga susah, jadi itu susah semua. Ini ujian dari Allah. Ujian. Karena di akhir-akhir Ramadan ini ada sesuatu yang besar. Ada sesuatu yang besar yang Allah hendak berikan kepada kita orang-orang yang istiqamah, yang bertakwa dengan bagus, sehingga memang agak dipersulit sedikit. Susahnya. Dan Lailatul Qadar ini secara gambaran besar sebenarnya Lailatul Qadar ini adalah bonus untuk orang yang memang selama 1 bulan nanti ibadahnya ini kontinu dengan bagus, tidak putus. Maka ini bonusnya. Jadi secara hukum, apakah orang yang tidak dapat Lailatul Qadar ibadah puasanya tidak sah, tidak diterima? Tidak demikian. Karena ada juga orang bisa dia rasakan Lailatul Qadar ada datang sama diri dia, ada juga orang tidak bisa rasakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kita tidak rasakan itu lebih bagus sebenarnya, supaya tidak terlalu banyak kita punya satu kekibiran, kemudian kita tidak terlalu sok. Jangan nanti itikaf kita malam 21 ada yang pakai dari belakang rasa dingin, ini jangan-jangan Jibril. Akhirnya ini cerita-cerita. Bangga luar biasa. Si fulan itu dapat Jibril dari mana? Jadi biar kita tidak rasa sebenarnya tidak apa-apa. Sehingga kata para ulama, Imam Malik dan sebagainya, justru Lailatul Qadar itu bisa ditahu apakah seorang laki-laki atau seorang perempuan itu dia dapatkan Lailatul Qadar. Nanti lihat apanya? Lihat setelah Ramadannya. Apakah efek Ramadan itu yang mendapatkan Lailatul Qadar, efek ketakwaannya itu akan berlanjut atau tidak? Jadi itu saja. Kan tidak mungkin orang yang dapatkan Lailatul Qadar tiba-tiba lepas Ramadan
sembahyangnya lepas, baca Qur'annya tidak pernah lagi, tidak mau lagi ke masjid. Enggak mungkin dia mengklaim dia dapat Lailatul Qadar kan? Yang dia dapat itu Lailatul Qur'an. Lailah, mungkin kadar dia tidak dapat, Lailah saja dia dapat. Jadi enggak mungkin. Jadi tidak usah kita ragu. Jadi tidak usah ini Lailatul Qadar seperti sesuatu yang kita tegang, nanti kita sakit kepala, jangan-jangan saya tidak dapat. Tidak usah. Jadi saya kasih yang mudahnya ini. Karena pada dasarnya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah dari hari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan, ini puasa terjaga. Selain ibu-ibu yang mungkin ada halangan, masih haid, jelas tidak berpuasa, tapi baca Qurannya tetap lanjut Bu ya. Karena ada HP kan, pakai aplikasi di HP boleh baca Quran. Baca Qurannya tetap lanjut, sedekahnya itu tetap lanjut setiap hari. Walaupun bawa buka puasa di masjid itu hanya 1 dos aqua gelas, atau setengah dos aqua gelas, atau 10 dos 10 gelas, tidak apa-apa. Sedekahnya berlanjut terus. Baca Qurannya berlanjut, sedekahnya berlanjut, sahurnya 30 hari, buka puasanya selalu berdoa, tidak pernah terburu-buru. Maka kalau ini yang kita jaga selama 1 bulan, maka bapak dan ibu sudah dapatkan Lailatul Qadar. Yakin saja. Lailatul Qadar itu turunnya itu dari buka puasa maghrib. Jadi ketika tatli'ul syams, taghrubus syams, matahari terbenam, di situ Allah perintahkan banyak malaikat turun ke bumi. Jadi qadar itu artinya sempit kalau dalam bahasa Arab. Kan sekarang biasa kita kenal qadar ini adalah kemuliaan. Kan begitu? Betul juga. Qadar ini adalah kehormatan. Betul. Tetapi qadar ini ukuran yang kita pakai dalam bahasa Indonesia kan? Qadar itu ukuran. Dalam bahasa Arab asli, qadar ini artinya sempit. Kenapa dia sempit? Karena dunia ini sempit, banyak malaikat yang Allah turunkan. Jadi mulai dari maghrib itu malaikat banyak. Semua malaikat hampir turun ke muka bumi ini bersama-sama dengan hamba-hamba yang bertakwa. Makanya suasananya enak. Kalau dalam hadis-hadis sahih, tenang, hening, bintang walaupun tidak terbit, tapi membulat suasana bumi tidak gelap. Walaupun tidak ada purnama, tidak gelap, enak, nyaman. Kenapa? Karena yang turun itu adalah malaikat. Sehingga kata ulama, beginilah gambarannya bumi. Kalau di bumi ini, semua orang-orang yang taat lebih banyak, maka bumi ini nyaman, adem bagi bumi. Malaikat ini kan kerjanya hanya sujud, hanya ruku, hanya bertasbih. Ada malaikat kerjanya sampai kiamat itu subhanallah, subhanallah. Ada kerjanya sampai kiamat alhamdulillah, alhamdulillah. Ada kerjanya sampai kiamat ada lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mereka turun di bumi, bagaimana suasananya itu kita tidak rasakan. Karena apa? Jumlah malaikat itu banyak sekali turun. Jadi enak itu malam. Jadi kalau kita sudah buka puasa, sudah ikut salat maghrib, berarti salat maghrib kita itu sudah khairun alfi syahr. Salat maghrib kita itu sudah lebih baik daripada 1000 bulan, sama nilainya 83 tahun. Kemudian andai kata ini malam turun, kita sudah salat maghrib isya, kita sudah dapat Lailatul Qadar. Sampai kapan ini Lailatul Qadar selesai? Sampai nanti kita sahur. Jadi kalau nanti sebentar kita sahur, sempurna hadiah. Itulah yang disebut khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu. Malaikat sebelumnya dari maghrib sudah turun begitu banyak, nanti tengah malam sampai akhir waruhu Jibril, bapaknya malaikat juga akan turun bersama-sama kita. Lebih nikmat lagi.
Tapi tidak usah kita cari mana bapaknya malaikat ini, terus dicari. Artinya saking spesialnya itu malam, Jibril pun yang sebenarnya Jibril ini tugasnya sudah tidak ada, sudah selesai. Nabi sudah tidak ada, karena tidak mungkin Jibril mau datang sama nabi-nabi palsu. Sudah selesai, tidak mungkin dia mau datang. Tapi khusus bulan Ramadan Jibril datang. Nanti sudah pertengahan lewat. Kenapa? Karena di situ klimaksnya nanti. Nah, di situ puncaknya. Tapi kalau secara keseluruhan, kalau kita istiqamah dari buka puasa sampai sahur kembali, saya yakin Bapak dan Ibu semua pasti dapatkan itu Lailatul Qadar. Tidak usah kita ragu. Tidak usah kita ragu. Jadi ini Lailatul Qadar. Nabi hanya iseng-iseng bercerita dengan sahabat untuk memberi motivasi supaya sahabat ini istilahnya jangan terlalu namanya kalau orang Palu bilang, ya kan? Karena kadang orang kalau sudah bagus ibadahnya, oh kibirnya al-kibru batarul haq, ya kan? Wakan sunnas kata Nabi. Kibir itu sudah merasa dia paling benar, itu kesombongan. Wakan sunnas, semua manusia diremehkan. Kau salah, kau salah, kau salah, kau salah. Karena kibir kan gitu. Maka Nabi dulu dengan sahabat, ente orang tahu ada 4 orang Bani Israel, banyak versinya tapi ini yang sahih. Ini yang 4 orang Bani Israel luar biasa ibadahnya. 80 tahun tidak pernah berbuat maksiat. Sahabat ini kaget. Kita ini masuk Islam sudah tua-tua, mana bisa dapat seperti itu? 80 tahun tidak pernah lepas ibadah, tidak pernah buat maksiat kepada Allah. Itu umatnya Bani Israel. Sehingga sahabat jadi loyo. Itulah Nabi Ayub, itulah Nabi Zakaria, ya kan? Itulah Yusqa bin Nuh dengan beberapa orang ahli-ahli ibadah. Hizki bin Ajus. Ini salah satu ahli ibadah yang luar biasa. Jadi ketika Nabi ceritakan orang Bani Israel yang hebat, loyo sedihlah ini sahabat. Padahal Nabi mau hancurkan mereka punya kekibiran. Ya kan terlalu sok mentang-mentang kamu dekat seperti dengan saya. Akhirnya jadi loyo. Aduh, kalau begini berarti tidak ada apa-apanya kita ibadah selama ini. Anak masuk Islam 40 tahun, saya masuk Islam sudah 50 tahun, saya sudah 30 tahun. Kalau dikasih standar umur kita 70, berarti tidak bisa kita beribadah 80 tahun, tidak putus-putus seperti Bani Israel. Kapan kita bisa dapat surga yang terbaik? Sedih sahabat. Tapi untuk ada solusi. Tidak lama dari situ turun ayat. Ini yang anzalna 5 ayat itu. Inna anzalna fi lailatul qadar. Itu diturunkan ayat. Kasih tahu itu umatmu supaya dia gembira. Setelah mereka mendengarkan alhamdulillah, berarti ada harapan. 1 tahun 1 kali bisa kita dapatkan Lailatul Qadar. Kalau umur saya tinggal 10 tahun, berarti ada harapan. 8 kali saya harus raih Lailatul Qadar. 8 kali itu sama dengan berapa? Hampir 500-600 tahun saya beribadah kepada Allah. Jadi bahkan kata Nabi, kalian lebih tinggi daripada Nabi Musa dengan umatnya, walaupun umurnya 500 tahun. Karena bayangkan kalau ada saudara-saudara saya yang beribadah, orang tua saya di sini sudah beribadah dari umur 20 tahun. Kalau umurnya sudah 50 tahun, berarti kurang lebih 30 tahun dia sudah ibadah. Tidak usah 30 kali dapat Lailatul Qadar. 15 kali saja sudah luar biasa. Jadi kira-kira demikian. Jadi ya mudah-mudahan kita semua pasti dapat ini Lailatul Qadar. Tidak usah terlalu dipikir dan dibayangkan bagaimana itu bentuknya. Jangan, tak usah. Karena orang biasa bilang, oh nanti kalau di kampung kalau kita ke masjid ada kain putih yang pulau dari belakang, itu Lailatul Qadar. Itu tidak terjadi anak-anak maka saya takut-takut. Kita juga di kampung dulu pernah buat begitu di masjid. Tapi lucu juga kalau tidak ada begitu, tidak ada kenangan. Jadi hijab-hijab yang perempuan begini yang dicabut, dibikin seperti pocong. Ya? Nah, saya pernah juga di kampung begitu. Jadi anak-anak diguling dekat pintu. Ini bukan berdoa, ini Pak Imam yang datang terbang dengan sarungnya. Ya, jadi karena kita cerita nanti seperti itu, ada juga yang menghayal Lailatul Qadar ini nanti ya. Ini ibu-ibu yang istiqamah memasak sahur karena berkahnya Lailatul Qadar, tiba-tiba cuci beras. Berasnya jadi emas.
Kalaupun ada, kalaupun ada, tapi itu kan tidak mungkin begitu ya. Berasnya jadi emas, maka baik kalau berasnya jadi emas, semua orang mau hijrah, semua ahwak hijrah semua itu, ya kan? Beras jadi emas, bayangkan berapa kilo itu berat? Ya. Ada lagi katanya, ada haji sana di kampung saya itu kaya, karena dulu di kampung itu pakai gumbang katanya. Tiba-tiba berkah Lailatul Qadar, air di gumbang itu membeku seperti es jadi emas. Maka dari situ katanya dia kaya. Wah, jadi jangan terlalu kecil, terlalu kecil nilainya Lailatul Qadar kalau dibandingkan dengan nilai-nilai materi-materi uang. Tidak yang demikian. Karena Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, ketenangan itu yang kita dapatkan. Jadi kalau sudah bilang bahasa keselamatan, bahasa ketenangan itu yang kita dapatkan. Ya, suami istri makin baku sayang, bersaudara makin baku hormat, bertetangga makin berhormat. Itu satu jemaah masjid sudah seperti saudara. Nah, walaupun Nabi ada kasih solusi bagaimana caranya kita bisa dapatkan itu Lailatul Qadar. Nah, orang yang tidak terlalu masyghul, tidak terlalu sibuk, boleh dicari kan di akhir 10 takharu, cari lagi 10 akhir, kemudian atau di bilangan-bilangan ganjil. Biasa orang pakai iktikaf, ada program-program masjid, boleh. Itu pada dasarnya kebaikan bagus, ya kan? Nah, jadi siapa tahu ada program iktikaf, kemudian salah. Yang iktikaf ini yang sempurna kalau Nabi pernah lakukan mulai malam 21 sudah masuk di masjid, ya, sampai malam Lebaran selesai. Mampu. Tapi dipersiapkan ibu-ibu yang atur dia punya masakan, karena jangan sampai tidak ada sahur bukanya. Nah, kalau tidak mampu, ini Nabi pernah buat begini, tapi setelah itu tahun depan banyak yang ikut. Bukan hanya laki-laki sahabat Nabi, perempuan juga ikut. Karena perempuan jangan sampai tidak ada batas dengan laki-laki. Akhirnya Aisyah sebagai pimpinannya wanita, mereka buatlah kelambu-kelambu di dalam masjid. Kelambu. Nabi masuk. Ya Bilal, kenapa ini banyak-banyak kelambu-kelambu? Oh ini ya Rasulullah, Aisyah dengan istri sahabat yang lain mau juga iktikaf seperti kita. Jadi mereka buat itu kelambu-kelambu. Maka kata Nabi, bongkar. Aku takut nanti ini menjadi kewajiban. Nah, jadi Nabi suruh tolong dibongkar, dirapikan. Nanti wanita paling bagus iktikaf di kamarnya, di tempat salatnya masing-masing katanya. Karena kalau seandainya ibu sampai sekarang, jadi nanti repot. Sebentar orang pasang tenda semua dalam masjid. Jadi ada juga manfaatnya. Jadi tinggal bantu. Jadi perempuan kalau mau iktikaf, jadi bagaimana disebut dalam syariat itu tempat salat di rumah. Jadi kalau rumahnya tidak luas, tidak ada musala khusus di rumah, maka di kamar itu menurut Imam Syafi'i, kalau kamar kita 3x3 atau 2x3 tidak ada tempat, maka taruh sejadah di sudut kamar. Maka sejadah itu sebagai batas bahwa itu tempat salatnya perempuan, tempat salat saya. Buat begitu. Jadi ibu-ibu yang mau iktikaf suaminya di masjid, dia boleh dulu di atas sejadah di kamarnya. Nanti tinggal kasih sinkron doanya dengan suami, muzakarahnya dengan suami. Bos, ente mau doa apa sebentar? Supaya anak bantu, tembus. Hanya kalau nanti repot, saya sebentar mau doa tambah istri ya, jangan. Pasti jadi urusan kan? Jangan kita berkah rezeki ya. Jadi sama-sama doa, naik ke atas. Doanya suami istri. Pas malaikat Jibril dapat, alhamdulillah. Jadi jangan heran, ada juga orang karena keberkahan Lailatul Qadar ini, jangan kita selalu larinya ke dunia, karena dunia itu rezeki yang Allah berikan, sudah ditentukan. Jangan terlalu, kalau orang dapat Lailatul Qadar berarti nanti rumahnya 10 tingkat, ya? Dia punya kapal, dia punya pesawat, kendaraannya banyak. Tidak begitu. Ini jangan. Tapi kekayaan hati
Itulah yang Nabi bilang, ketika hari lebaran laisal id, bukanlah hari lebaran itu kita pakai sorghum jadi pakaian baru atau sepatu baru atau perhiasan baru, walakin tetapi bagaimana ketakwaan, keselamatan itu masuk dalam jiwa kita. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar, orang yang mendapatkan lebaran yang sempurna. Iya, kira-kira demikian. Jadi kalau tidak mampu itikaf 10 hari full, ambil 21, 23, 25, 27, 29. Ini kadang hitungannya tiap ulama bikin pusing juga nih. Jangan terlalu banyak dibaca. Jangan terlalu banyak dibaca pendapat ulama, kacau nanti bapak-bapak. Jadi pakai pendapat Anda di mana puasa. Itu menurut Al-Ghazali, menurut Ibnu Rajab, menurut Imam Malik, menurut Rajab Al-Hambali, nanti pusing bapak. Ya,